Nilai jual meroket, investasi cerdas Milan terhadap Maignan. AC Milan tampaknya telah melakukan investasi cerdas terhadap Maignan dengan nilai jual penjaga gawang andalan klub tersebut kini telah melonjak drastis. Rossoneri mengambil keputusan ekonomis untuk berpaling dari Gianluigi Donnarumma dan menggantikan dengan Maignan. Dengan Gianluca Di Marzio menyorot bagaimana pilihan tersebut tampaknya merupakan langkah yang tepat dari manajemen raksasa Serie A. Saat berbicara kepada Sky Sport Italia, jurnalis ternama tersebut memberikan komentarnya terkait bursa transfer Milan belakangan ini dengan membenarkan bahwa adalah keputusan klub untuk tidak memperpanjang kontrak Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu yang murni diambil lantaran mereka telah memutuskan tidak melangkah melampaui batas-batas tertentu. Ada beberapa kekhawatiran saat Rossoneri menggantikan pemain internasional Italia tersebut. Namun, manajemen Rossoneri bergerak cepat untuk merekrut penjaga gawang Prancis dari Lille yang musim lalu menjadi juara Premier League 1 dengan mahar sebesar 15 juta euro atau 240 miliar plus bonus. Maignan merupakan kiper yang luar biasa dan kini diperkirakan sudah bernilai sekitar 40 hingga 50 juta euro atau setara dengan 640 hingga 800 miliar sebagaimana yang diungkapkan oleh Di Marzio. Alhasil, dapat dikatakan bahwa duo direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara layak mendapat pujian atas langkah yang mereka ambil untuk periode transisi yang dialami raksasa Serie A tersebut dan harapannya hasil positif yang diraih klub di lapangan sejauh ini tidak bersifat sementara. Ismail Bennacer berharap bisa balikan performa musim ini. Gelandang AC Milan, Ismail Bennacer dikabarkan berharap bisa membalikan performanya setelah cenderung naik turun pada awal-awal musim ini. Sejumlah pemain muda Rossoneri berhasil bersinar tepat dari menit awal musim 2021-2022 ini, seperti Sandro Tonali, Brahim Diaz, Rafael Leao. Namun, beberapa bintang memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk kembali ke level yang biasa mereka pertontonkan, dan Bennacer merupakan salah satunya. Milan News menyoroti, setelah kesulitan dan beberapa pertandingan, pemain internasional Aljazair tersebut akhirnya menemukan kembali kecerdikan taktik dan kemampuannya sebagai maestro lini tengah, baik dalam duel Serie A melawan Juventus maupun Venezia. Tonali memang telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dibandingkan tahun lalu, namun visi permainan mantan bintang Empoli merupakan senjata utamanya. Ia memiliki kualitas teknis untuk mengacau tim-tim lawan, namun di atas segalanya ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Sebagai pemain yang mampu mengendalikan tempo permainan, sebagaimana yang terlihat dalam pergerakannya yang menghasilkan umpan gol Theo Hernandez kepada Brahim Diaz pada laga kontra Venezia. Pioli kini bisa mengandalkan pemain-pemain yang kuat dan dapat diandalkan untuk lini tengah Milan setelah badai cedera musim lalu, dan gelandang 23 tahun tersebut menggambarkan aspek fundamental dari hal tersebut. Jika Frankesi dan Timo Bakayoko bisa mendapatkan kembali level tinggi mereka dan siap dimainkan kapan saja, Bennacer akan menjadi otak dan nadi inti raksasa Serie A tersebut bersama dengan Tonali yang akan terus berkembang. Kabar baik, Theo Hernandez ingin bertahan, Milan siap perpanjang kontraknya. Theo Hernandez dikabarkan ingin bertahan di AC Milan dengan manajemen raksasa Serie A tersebut siap memperbarui kontraknya dalam waktu dekat ini. Hernandez sempat menjadi sasaran kritik sebelum performanya saat masuk sebagai pemain cadangan melawan Venezia tengah pekan kemarin. Ia pun menunjukkan betapa penting benarnya untuk Rossoneri dalam fase penyerangan dengan membukukan 1 umpan gol dan 1 gol pada laga Giornata kelima Serie A tersebut. Pemain internasional Prancis tersebut telah kembali dimainkan sebagai starter dalam kemenangan Milan atas Spezia pada hari Sabtu malam kemarin. Dan jika menilik lebih jauh ke depan, manajemen raksasa Serie A tersebut berniat memperbaharui kontrak bintang pertahanan mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh outlet Spanyol AS, bek 23 tahun tersebut telah menegaskan bahwa ia ingin bertahan di klub untuk jangka waktu yang panjang. Negosiasi terkait pembaruan kontraknya memang masih belum dimulai, namun kedua belah pihak tampaknya ingin mengawali dialog dalam waktu dekat ini, dengan Rossoneri bahkan dikabarkan siap menaikkan gajinya hingga 3 kali lipat. Hernandez sangat bahagia tinggal di Milan, mengingat di sana ia sangat menyadari bisa mendapat dukungan penuh dari Stefano Pioli dan manajemen klub. Ia kini hanya tinggal menunggu tawaran dari raksasa Serie A tersebut dengan harapan bisa membela mereka dalam jangka waktu yang panjang. Rasa-rasanya tak akan ada kendala berarti dalam prosesnya nanti. Terima kasih untuk Inter dan Çalhanoğlu atas mengkilapnya Brahim Diaz. AC Milan tidak hanya meraup 3 poin saat melawan Spezia, ia membawa mereka ke puncak klasemen sementara Serie A Liga Italia.
Laga itu juga membawa hikmah kemunculan generasi baru dari tanah Maldini seiring Daniel Maldini menjadi starter untuk pertama kalinya di Liga sekaligus menorehkan juga gol. Hikmah lain adalah Brahim Diaz melanjutkan performa fantastisnya dengan sebuah gol krusial. Seperti yang disorot oleh analisis sepak bola Andrea Longoni dalam artikel terbarunya, itu adalah hari yang indah bagi Milan dalam banyak aspek. Perkembangan luar biasa dari Brahim Diaz harus diakui saat ini. Untuk berkembangnya performa Brahim Diaz, para penggemar Rossoneri harus berterima kasih kepada Inter Milan dan Hakan Çalhanoğlu. Bukan apa-apa, Anda Inter tak merayu Çalhanoğlu untuk menyeberang, bisa saja Brahim Diaz masih menjadi pilihan nomor 2 bagi pelatih Stefano Pioli. Selama Çalhanoğlu masih berseragam nomor 10 di Milan, Brahim Diaz praktis hanya bisa menjadi bayang-bayang dalam perannya sebagai gelandang serang. Kepergian Çalhanoğlu ke Inter tidak hanya memberi Brahim Diaz nomor 10 sebagai warisan, namun juga punggung untuk berkembang. Di bawah kendali Stefano Pioli, peran Brahim Diaz berkembang menjadi lebih dari sekedar gelandang serang tapi juga sebagai winger. Lebih dari itu, Brahim Diaz kini memiliki kemampuan sebagai trequartista alias penyerang lubang andalan berkat akurasi passing dan kecepatan yang dimilikinya. Pemain asal Spanyol itu juga cocok sebagai penyerang sayap karena punya lari untuk menyisir sisi flank penyerangan Rossoneri. Brahim Diaz sejauh ini telah mengantongi 4 gol dan juga membuat 1 assist dalam 7 pertandingan pertama musim ini. Angka yang sangat mengesankan memang, dan dia telah menunjukkan keinginan untuk bertanggung jawab dan mengenakan nomor 10 di punggungnya tanpa rasa takut, tulis Andrea Longini dalam artikelnya. Pada Rabu dini mendatang, AC Milan akan menghadapi Atletico Madrid di babak kedua Liga Champions, sebuah ujian berikutnya bagi peran Brahim Diaz. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit tentu saja, dan Rossoneri kemudian akan menghadapi Atalanta di laga tandang pada hari Minggu. Pekan yang sulit lagi menanti, kata Longoni.